buka dengan sumpahnya was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Sudah berulang-ulang kita sampaikan Allah sering bersumpah dengan as-sama karena dia adalah akbarul makhluqat, makhluk terbesar yang dilihat, yang bisa kita lihat. Yang paling besar yang bisa kita lihat di alam semesta ini hanyalah langit dan bisa dilihat dari segala penjuru dimanapun manusia berada, dia bisa melihat apa? Langit dan setiap saat dia bisa lihat. Ya. Matahari hanya dilihat di siang hari, rembulan dilihat di malam hari. Kalau langit setiap saat dia bisa lihat. Siang, malam, pagi selalu kelihatan. Makanya sering Allah bersumpah dengan as-sama demi langit. Kemudian at-tariq, at-tariq itu artinya yang datang di malam hari, al-ityan bil lail, datang di malam hari. Ini jelaskan oleh Ibnu Katsir makna dari at-tariq. Ya, seperti dalam hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughibatu wa tamtasita asy-sya'ithah." Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian datang di malam hari, maka jangan dia ketuk pintu masuk ke rumah, jangan dia masuk ke rumah. Fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, artinya jangan dia datang ke rumahnya di malam hari. Di zaman dahulu, kalau orang safar, belum ada WA, belum ada telepon, ya. Maka seorang kalau pulang malam hari jangan pulang ke rumah, tidak boleh. Ke masjid aja tidur ya. Nanti pagi hari baru dia pulang. Rasulullah melarang seorang pulang safar malam-malam kemudian langsung ngetuk pintu istrinya. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hatta tastahiddal maghibah, agar istri yang ditinggal lama itu suaminya bersafar bisa bersih-bersih. Al-istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Wa tamtashita sya'itha, agar wanita yang ditinggal lama istrinya rambutnya semerawut bisa menyisir rambutnya. Ya, kalau datang tiba malam-malam istrinya belum siap-siap, ya nanti akan timbul hal-hal yang menimbulkan suudzon kepada istrinya. Maka Nabi melarang seorang pulang safar mengetuk pintu istrinya di malam hari. Makanya kata Nabi, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, yaitu jangan dia datangi di malam hari. Demikian juga dalam hadis yang lain Jabir bin Abdullah berkata, naha Rasulullah sallam an yatruqar rajulu ahlahu lailan. Nabi melarang seorang lelaki mendatangi istrinya kalau pulang safar di malam hari. Yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim, yaitu dia mencari tahu apakah istrinya berkhianat atau mencari-cari kesalahannya. Ini tidak boleh ya. Jadi Rasulullah SAW kata para ulama mencegah pintu-pintu timbulnya perpecahan di antara suami istri. Jangan dia pulang malam hari dan lihat kondisi istrinya tidak baik atau terjadi sesuatu, maka tidak boleh. Jangan dia menimbulkan suudzon kepada istrinya, maka hendaknya dia pulang di siang hari. Siang hari pagi-pagi istri sudah siap-siap, sudah mencukur apa harus dicukur, sudah merapikan rambutnya, ya maka dia pulang ketemu istrinya di siang hari. Apalagi mereka kalau pulang begitu masuk mungkin pintu kota Madinah sudah tersebar berita, sehingga istrinya tahu suaminya sudah datang, maka dia pun apa? Siap-siap. Namun kata para ulama, ini berlaku zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, asal kita sudah kasih tahu istri kita, ya, maka tidak apa-apa, kasih tahu. Jangan kita bikin kejutan, ya. Kasih tahu biar istri kita apa? Siap-siap, ya. Ya. Jadi saya mau pulang diam-diam, biar istri saya enggak tahu. Jangan, ya. Maka kalau kita mau pulang, kasih tahu istri kita, sayang, Abi mau sampai 1 jam lagi, persiapan. Suruh siap-siap, jangan bikin kejutan. Biar istri dalam kondisi baik, dia siapkan tempat tidurnya, dia siapkan dirinya, dia siapkan makanan. Dia pulang dari safar, lihat istri semerawut, tempat tidur semerawut, bisa terjadi keburukan dalam keluarga. Nabi menutup celah-celah tersebut. Ya. Maka apa namanya? Kalau mau pulang maka kasih tahu istri agar istri bersiap-siap. Intinya yang kita bahas pada hadis ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kata Jabir, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruqar rajul, seorang jangan dia datang istrinya di malam hari. Intinya tariq itu adalah datang di malam hari secara bahasa Arab, artinya datang di malam hari. Makanya dia mengatakan was-sama'i wat tariq, demi bintang dan demi yang datang di malam hari. Ini apa maksudnya?
Wa ma adraka mat-tariq? Tahukah engkau apa itu yang datang di malam hari? Ternyata Allah menjelaskan maksudnya adalah bintang, an-najmu tsaqib. Jadi Allah bersumpah dengan bintang yang datang di malam hari yang cahayanya menembus ya. Cahaya kita lihat cahayanya menembus dari bumi, kita lihat cahaya bintang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan rembulan, dengan matahari, dengan langit, dengan bintang. Allah bersumpah was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib, buat apa? Untuk menekankan permasalahan, kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya, ada pencatat amalnya. Setiap kita pasti ada pencatat amalnya. Ya. Yang pencatat amal tersebut selalu menyertai kita, kemanapun kita berada, selalu menyertai kita. Mau safar, mau enggak safar, mau tidur enggak tidur, mau toilet keluar di toilet, selalu dia menyertai kita. Dia mencatat seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat dan semuanya. Para malaikat, lihat halaman 276. Para malaikat mencatat semuanya ya. Ucapan dicatat. Kata Nabi, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, ternyata membuat dia masuk neraka jahanam. Jadi catatan ucapan dicatat dan bahaya. Ucapan bisa buat orang masuk dalam neraka kalau salah berucap. Kemudian malaikat juga mencatat tulisan, apa yang ditulis oleh seorang, ya, apa yang diketik oleh seorang, ya, di statusnya, komentarnya, semuanya dicatat oleh malaikat. Makanya seorang hati-hati kalau berkomentar, seorang hati-hati kalau menulis. Orang lebih hati-hati berbicara daripada menulis. Zaman sekarang kalau sudah komentar, dia asal komentar aja. Kalau dia bicara berhadapan langsung, dia takut, segan. Tapi kalau dalam komentar tidak peduli. Ya. Peduli, tiba-tiba dia jadi jagoan berkomentar. Ketemu langsung nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau komentar hebat ya, semua dibantah. Mau ustadz, mau siapa dibantah sama dia. Ada orang seperti itu. Ya. Ingat semua komentarnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga mencatat apa yang di hati. Yang terbetik di hati juga dicatat oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal hasanat wa sayyiat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Faman hama bihasanain falam ya'malha. Barang siapa yang berniat kebaikan namun dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamil. Allah catat sebagai satu kebaikan. Jadi kita punya niat baik. Tidak ada yang tahu hanya Allah. Tapi malaikat catat. Jadi berarti malaikat tahu isi hati kita. Kita mau punya niat baik, malaikat tahu. Kalau kita niat baik tersebut tidak kita kerjakan, dicatat satu kebaikan. Kalau niat baik tersebut kita kerjakan, maka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Ini dalil bahwasanya malaikat tahu niat seseorang. Allah beri kemampuan pada malaikat untuk membaca isi hati orang, untuk mengetahui dia niat baik atau niat buruk. Berarti yang dicatat oleh malaikat bukan cuma ucapan, bukan cuma penglihatan, bukan cuma pendengaran, bukan cuma tulisan, bukan cuma langkah kaki, bahkan gerakan-gerakan hati pun dicatat oleh malaikat. Bagaimana bisa? Sebagian ulama mengatakan kalau dia punya niat baik, ada aroma tertentu dicium oleh malaikat dari hatinya. Kalau dia punya niat buruk, ada aroma tertentu dicium oleh malaikat. Allah alam, ini perkataan sebagian salaf. Yang jelas Allah memberikan malaikat punya kemampuan untuk melihat isi hati apa? Manusia, untuk dia catat apa yang bergulir di hatinya dari kebaikan maupun keburukan. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia melihat, merenungkan dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Diciptakan dari air yang terpancar, yaitu air mani. Bedanya air mani dengan yang lainnya, air mani terpancar. Ya. Adapun air madhi, air yang keluar tatkala seorang merasakan kelezatan, tatkala syahwat, tetapi tidak terpancar, tidak terjadi futur, tidak terjadi ejakulasi. Itu namanya air madhi. Bedanya kalau air mani, mimma indafiq, air yang terpancar.
yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Di sini Allah suruh kita renungkan, kita terbuat dari apa? Dari air yang terpancar. Dalam ayat yang lain kata Allah, mimma immahin, dari air yang terhina. Alam nakhluqukum mimma immahin, bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Maka seorang jangan sombong, ya. Kata Hasan Al-Basri, bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali? Bagaimana Anda sombong? Anda terbuat dari air mani yang hina dan Anda keluar dari jalur kencing 2 kali. Pertama, Anda keluar dari jalur kencing bapak Anda. Yang kedua tatkala Anda lahir, Anda keluar dari jalur kencing ibu Anda. Dan Anda asalnya terbuat dari air mani yang hina. Maka seorang jangan sombong, Allah suruh dia ingat tentang asal penciptaannya agar dia tidak angkuh. Mau sombong-sombong, ente dulu air mani. Ya. Ente keluar juga dari tempat yang kotor 2 kali. Ya. Makanya ada seorang pernah bangga di hadapan ulama, dia mengatakan, tidak tahukah engkau siapa saya? Kata ulama tersebut, saya tahu. Engkau adalah seorang yang keluar dari kemaluan 2 kali. Ya, berasal dari air yang hina. Dan sekarang dalam perutmu ada kotoran. Itulah hakikat dirimu. Ya. Maka seorang jangan apa? Jangan sombong, jangan angkuh. Allah ingatkan tentang asal muasalnya. Karena seorang, oh saya dulu kakek saya raja, ya. Kakek saya darah biru, ya. Saya pun darah biru, ya. Iya, semuanya darah biru, tapi semuanya dari air mani, ya. Saya keturunan raja, ya. Rajanya masih ada, rajanya sudah enggak ada. Kerajaannya sudah hancur. Masih sombong, ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu ala raj'ihi laqadir." Sungguhnya Allah benar-benar mampu untuk mengembalikannya. Di sini ada beberapa pendapat. Apa maksudnya Allah benar-benar mampu mengembalikannya? Mengembalikan apa? Lihat halaman 282. Ada yang mengatakan Allah mampu, jadi Allah baru berbicara tentang air mani. Khuliqa mimma indafiq. Allah menciptakan manusia dari air yang terpancar. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah mampu untuk mengembalikannya. Ada yang mengatakan mengembalikan air mani yang sudah keluar bisa masuk lagi. Itu kalau kita mustahil, sudah keluar gimana masuk lagi? Sama kata orang kalau air susu sudah keluar dari puting seorang wanita, tidak bakalan masuk kembali. Tapi kalau Allah berkehendak bisa masuk kembali. Jadi dia mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir, maksudnya Allah mampu mengembalikan air mani yang sudah keluar masuk kembali. Pendapat yang kedua mengatakan Allah mampu mengembalikan manusia yang sudah jadi makhluk yang manusia sempurna bisa kembali lagi jadi air mani. Allah mampu. Allah setel mundur, kembali lagi air mani. Bisa. Kalau Allah mau, Allah mampu. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, Allah mampu mengembalikan manusia dari kondisi tua kepada kondisi muda, dari muda kepada kondisi anak-anak. Dan yang keempat, innahu ala raj'ihi laqadir, yaitu Allah mampu membangkitkan dia setelah matinya. Dan ini yang benar, yang lebih pas dengan konteks ayat. Tafsiran keempat, Allah mampu membangkitkan dia setelah dia meninggal dunia dan sangat mudah. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan manusia terciptakan dari air mani saja bisa. Ya, apalagi sudah pernah ada, kemudian menjadi tulang belulang, mengembalikan dia lebih mudah menurut pakar, tapi bagi Allah sama saja. Dalam istilah Allah tidak ada perkataan lebih mudah, semuanya mudah. Perhatikan, ini perkataan lebih mudah itu kalau kita menurut kita makhluk. Ya, kalau di sisi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya apa? Mudah. Ya. Jadi sekarang Allah kasih logika, antum aja yang dahulunya air mani bisa aku ciptakan. Ya. Bisa aku ciptakan jadi manusia yang sempurna dengan tulang belulang dan segalanya. Ya. Kemudian kalau kamu sudah mati, mau dibangkit kembali lebih mudah tentunya, harusnya lebih mudah menurut pandangan kita yang makhluk. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Kata Allah, yauma tubalas sarair. Pada hari ditampakkan segala rahasia.
yaitu hari kiamat kelak. Semua rahasia akan terbongkar. Semua yang tertutup akan terbuka. Ya. Semua yang tersimpan di hati akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah ingatkan betapa banyak perkara yang kita rahasiakan, semuanya akan terbongkar pada hari tersebut. Kata Allah, "Fama lahu min quwwati wala nasir." Maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia suatu kekuatan pun dan tidak ada seorang penolong pun. Kalau seorang sudah dibangkitkan, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali amal solehnya. Kecuali amal solehnya. Makanya kata Allah, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Ya, dan tatkala ditiupkan sangkakala maka tidak ada nasab-nasab lagi, enggak ada hubungan ayah, anak, ibu, enggak ada. Masing-masing urusan dia sendiri-sendiri. Ini hukum asal. Nanti ada namanya syafaat, seperti kita pernah bahas dalam kitab tauhid, syafaat ayah mungkin beri syafaat pada anaknya, anak memberi syafaat kepada bapaknya, suami beri syafaat kepada istrinya, seorang beri syafaat kepada kawannya, kepada temannya. Itu urusan belakangan. Yang pertama yang bisa menolong Anda hanyalah amal saleh. Makanya Nabi SAW berkata, "Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan, tapi aku tidak bisa tolong engkau sama sekali. Nabi yang bilang, "Wahai ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Nabi, ya la ugni anki minallahi syai'a, anki di nafsak, selamatkanlah dirimu, aku tidak bisa menolongmu." Ya Al-Abbas ammu Rasulillah, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, paman Muhammad, angkid nafsak, selamatkanlah dirimu, la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Saya hanya bisa nyambung silaturahmi, saya tidak bisa tolong kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, perkara yang bisa langsung menolong seorang adalah amal solehnya langsung. Al-Quran jadi syafaat baginya, sedekah memberi syafaat baginya, makanya puasa menjadi syafaat baginya, amal soleh menjadi syafaat baginya tatkala di alam barzakh. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ya, bagi seorang masuk alam barzakh maka amal solehnya datang dalam bentuk seorang laki yang tampan, yang harum, yang menyenangkan dilihat. Dia bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Orang ini berkata, "Ana amalaku saleh." Aku adalah amal solehmu selama di dunia. Ya. Nanti tatkala di padang mahsyar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Inna rajula tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah." Bahwasanya seorang akan di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Semakin banyak sedekahnya, semakin dia dinaungi oleh sedekah tersebut. Langsung karena amal soleh itu amal dia, bukan amal orang. Oleh karenanya Islam tidak pernah mengajarkan Anda bersandar kepada orang. Islam menyuruh Anda untuk beramal soleh. Untuk Anda beramal soleh. Ya. Anda pun mau amal yang banyak, amal jariah, ya amal Anda sendiri. Mau punya anak yang soleh, Anda yang ngajarin anak tersebut supaya dia soleh, supaya bermanfaat bagi Anda. Tidak ada kemudian Islam mengajarkan Anda bergantung kepada guru Anda bergantung sama tetangga Anda. Dari mana? Enggak ada. Tenang aja. Yang penting ente berguru sama dia, tidak ada begitu. Enggak ada. Makanya kalau ada ajaran ngobrol surga tanpa amal soleh itu ajaran sesat. Apapun. Oh tenang aja, kalau kamu begini nanti jamin masuk surga. Kamu jadi murid saya, jamin masuk surga. Enggak ada seperti itu. Kamu foto sama saya, jamin masuk surga. Enggak ada. Dulu saya pernah pergi suatu kampung, mereka bilang gitu. Jadi foto sama kiai bayar. Jadi kalau agak jauh berapa juta, kalau dekat berapa juta, bergandengan berapa juta, ya mengerikan. Islam mengajarkan Anda mau selamat, amal Anda sendiri. Ya, kalau Nasrani mau percaya sama Yesus, selesai ya. Dosa selesai. Yang penting Yesus sudah menebus. Selesai. Islam enggak. Ente harus beramal soleh sendiri. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada penolong yang bisa menolongnya. Adapun syafaat itu urusan kedua. Seorang bisa dapat syafaat, bisa juga tidak. Ya, apakah yang memberi syafaat tergerak hatinya memberi syafaat? Apakah dia berani minta izin sama Allah? Ya Allah, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada si fulan di antara sekian banyak orang. Anda nomor berapa mau dikasih syafaat? Ya, mungkin dia mau ke syafaat bapaknya dulu, ibunya dulu. Anda dapat kebagian enggak tahu. Kalaupun dia memberi syafaat, dia minta izin, apakah dikasih izin atau tidak? Juga enggak tahu.
Dalam hadis-hadis disebutkan betapa banyak orang dapat syafaat setelah mereka masuk neraka baru dapat syafaat. Setelah disiksa baru kemudian kawan-kawan yang beri syafaat. Kapan dapat syafaat? Setelah masuk neraka. Repot. Oleh karena jangan pernah berharap sama orang. Yang bisa menolong Anda adalah amal soleh Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'i dzatir raja." Demi langit yang mengandung hujan, mengembalikan air dari langit turun ke bawah ya. Air diangkat, kemudian makanya Allah menamakan ar-raja kembali. Seakan-akan air tersebut berasal dari bawah kembali lagi, dan ini menguatkan secara ilmu fisika bahwasanya air hujan itu dari bawah kemudian dikumpulkan di awan kemudian menguap naik kemudian kembali lagi ke bawah. Wal ardi dzati sada, demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sada itu artinya tasyaqquk, terbelah. Ini Allah mengatakan betapa banyak tumbuhan biji-bijian yang lemah ya, namun begitu dia tumbuh dengan batangnya yang sangat halus, namun dia bisa menembus tunas itu apa kan? Tunas itu kan kalau kita giniin patah kan gampang. Dia bukan keluar kawat ya. Kemudian biji keluar kawat, dia bukan keluar kawat. Suatu yang sangat lembut tapi dia bisa belah tanah. Dia bisa belah tanah. Yang belah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innahu laqaulun fasal. Sungguhnya Al-Quran itu adalah fasal, pembeda, pemisah antara hak dan batil. Wa ma huwa bil hazal, dan dia bukanlah senda gurau ya. Sebagaimana perkataan orang kafir mengatakan Al-Quran asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Kata Allah, innahum yakiduna kaida. Sungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida. Dan aku juga mempunyai rencana jahat untuk orang yang jahat. Jadi ini sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan sifat buruk dalam rangka membantah buruk. Jadi dan itu pujian. Jadi kalau ada orang buat makar ya, kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar itu maknanya buruk, yaitu merencanakan keburukan, namanya makar dalam bahasa Arab. Tapi kata Allah, wa makaru, mereka bikin makar, Allah juga bikin makar bagi mereka. Ini namanya sifat kalau disendirikan buruk. Orang yang bilang tukang bikin makar, jelek. Tapi kalau dia bisa membalas makar orang yang bikin makar, ini orang hebat. Nah, Allah Subhanahu wa taala disifati Allah membuat makar kepada pembuat makar ya. Jangan kita bilang Allah tukang makar, enggak boleh. Tapi kita bilang Allah mampu membalas makarnya orang yang buat makar ya. Seperti tadi, innahum yakiduna kaida, mereka punya rencana jahat. Allah mampu balas rencana jahat mereka dengan rencana Allah yang lebih hebat daripada rencana mereka. Kata Allah, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Berilah tangguh kepada orang kafir itu ya barang sebentar, habis dah ya. Jadi mereka diberi tangguh, mungkin tidak diadab di dunia, tapi mereka akan diadab di akhirat. Ini saja surat At-Tariq. Yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah. Pertama buat bapak-bapak, bukunya ditutup, nggak boleh dibuka. Nyontek. Sudah? Siapa yang bisa sebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang makna tariq? Silakan. Mana ini mic-nya? Enggak ada. Tariq artinya sudah ada mic sebentar. Mana torik artinya yang datang di malam hari. Ya, kaitannya dengan hadis Nabi bilang bagaimana? Idza qudima ahadukum lailan falayatina ahlahu turuqan. Artinya apabila kalian datang dari perjalanan di malam hari, janganlah datangi istrinya. Jangan datang. Iya, jangan pulang. Jangan pulang. Suruh tidur di mana? Di masjid. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan ada keburukan atau berburuk sangka kepada istrinya. Ya, jadi karena ada asbabul wurudnya dari hadis ini. Ini mengajarkan kepada kita jangan suka buruk sangka sama istri. Istri juga jangan suka buruk sangka sama suami. Karena sebenarnya orang gitu, istrinya pegang HP, kamu bicara sama siapa itu? Buruk sangka sama istrinya.
Keluar sedikit, kamu dari mana? Selalu begitu buruk sangka. Sama, suami juga diburuk sangkai. Dari mana Mas, kok pulang telat? Nanti kalau pulang cepat, kenapa pulang cepat? Emang ada apa kok pulang cepat? Baik, silakan ini, ambil hadiahnya. Oh, akhwat. Hah? Mau buat akhwat? Yang buat ikhwan kecil ya? Ini ada yang besar. Kecil semua, sarung kan. Ikhwan. Ya udahlah, terima takdirnya. Ya. Ya. Yang akhwat, eh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu ala raj'ihi laqadir." Sungguhnya Allah mampu untuk mengembalikannya. Ada 4 pendapat di situ. Sebutkan 3. Akhwat, akhwat. Hah? Ada? Ya udah. Yang pertama, dia bisa mengembalikan seseorang itu, air maninya itu dikembalikan kembali. Yang sudah membancar, air maninya dikembalikan kembali. Yang kedua? Yang kedua, Allah bisa mengembalikan manusia itu seperti semula. Maksudnya dia diciptakan setelah dia meninggal, mati, nanti dia bisa diciptakan lagi seperti semula. Yang ketiga? Yang ketiga, dia apa yang maksudnya? Ya sudah cukup, enggak apa. 2 sudah cukup. Ini hadiahnya. Apa, Ustaz? Sudah hadiah. Jazakallahu khairan. Ya, so. Sekarang buat ikhwan. Apa bedanya apa maksudnya mimma indafiq? Bukan, gampang itu. Tadi saya sebutkan athar, ada orang kaya bilang sama seorang ulama, "Tahukah kamu siapa saya?" Apa jawabannya? Hah? Cobain. Apa jawabannya? Kasih mic. Kata ulama itu, kamu adalah seorang yang keluar dari mani. Udah gue dari mani. Ulang, gimana? Itu nanti diketawain sama orang kaya tadi. Ah, ente ulama bahlul ente. Gimana? Kata seorang yang sombong itu, tahukah kamu siapa saya? Dan jawab seorang ulama, saya tahu bahwa kamu asalnya keluar dari air mani. Kamu berasal dari air mani, air yang hina. Terus keluar dari yang jangan ajarin. Coba keluar dari air yang hina. Terus tambah sombong itu orang. Ini ambil ini. Ibu-ibu, apa maksudnya wal ardi dzati sada? Wal ardi dzati sada, demi bumi yang memiliki belahan. Ibu, bahwasanya tunas yang begitu lemah mampu menembus tanah dengan kehendak Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, ini hadiahnya ya. Sudah. Nanti lagi ya. Ada yang bertanya? Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait pertanyaan tentang puasa, halo, tentang puasa wanita yang menyusui, kan ada pendapat yang boleh, ada 4 pendapat. Yang saya maksudkan di sini pertanyaannya adalah, kan ada haknya anak untuk bisa menyusui ibu dari puting ibunya secara langsung. Bagaimana dengan hukum kalau misalnya si ibu itu berniat puasa Ramadan tapi si anak dipompa susunya gitu dari tidak disusui secara langsung. Oh gitu. Menzalimi anak enggak? Anak kalau begitu dia dokter, menurut dokter sehat enggak? Air susu yang udah dikeluarin dulu diberikan kepada anak sedikit-sedikit, dengan anak minum langsung dari susu ibunya, mana yang lebih baik? Yang lebih baik sih langsung dari ibunya sih Ustaz. Ya sudah, gitu aja lah. Nanti kalau dia tahu-tahu kurus, goblok, gimana? Udah besar. Kasihan. Enggak tahu. Kita enggak tahu ya. Mending janganlah. Karena air kalau udah keluar di susu mungkin keluar enggak segar lagi ya. Jadi kalau makan makanan aja enggak segar sudah kurang enak. Gizinya mungkin sudah berkurang ya. Ibunya sudah suruh bayar fidyah gampang, ngapain susah-susah puasa? Kalau enggak bisa bayar fidyah. Iya. Maunya gimana? Kalau misalnya kan ada pendapat yang mengharuskan juga dikodok. Iya, kalau mampu silakan qadha, kalau enggak mampu bayar fidyah. Cukup fidyah aja tanpa harus kodok, Pak. Enggak usah harus qadha. Kalau dia mampu dia qadha lebih bagus. Tapi kalau berat, terlalu banyak utangnya ya, dia bayar fidyah aja. Siapa lagi yang bertanya? Nih silakan apa? Zakat fitrah, kenapa? Kasih mic. Ada kejadian apa? Jadi berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi kejadiannya ini menimpa saya sendiri gitu. Oh gitu. Oh. Jadi ini pengalaman pas kemarin ini ceritanya mungkin karena tahun lalu? Enggak, sekarang beberapa hari yang lalu gitu. Jadi karena semangatnya ingin segera menunaikan zakat fitrah, jadi kita udah langsung naker 3 kilo, udah langsung kita kasihin ke tetangga yang menurut kita layak lah untuk menerima zakat fitrah ini. Ini kan belum sampai batas akhir Ramadan ini. Dia boleh 2-3 hari sebelum Ramadan. Tanggal 27 udah boleh. 27, 28, 29, 30. Tanggal 28 lah kalau mau bayar apa? Zakat. Menjelang Lebaran. Para ulama memberi rukhsah sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum apa? Lebaran. Kamu kasihnya kapan? Seminggu lalu? 3 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Ya udah ulang lagi, lebih bagus. Diambil lagi apa gimana, Tak? Jangan. Edukasi diambil lagi, jangan. Kamu udah punya uang? Ada. Kalau nggak punya uang, saya kasih zakat fitrah sama. Kalau ada beli lagi aja, sedekah. Kasih yang lain ya. Satu lagi. Satu aja yang lain, gantian. Nanti banyak kejadian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Udah misalnya aja dah, Bro Bagir. Terus orang asli ini punya utang sama bapak. Terus enggak ada, dia kebaikan apa muka sama antum? Dia enggak punya kebaikan. Enggak ada. Dia mau kasih sama antum? Dia masuk neraka. Jadi tagih aja. Enggak. Jadi kalau antum berbuat baik, antum namanya membantu orang, siapapun dibantu, mau kafir, mau muslim. Ulama sepakat bahwasanya kalau kita membantu non muslim kita dapat pahala. Makanya Allah mengatakan tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah,
wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sungguhnya di antara ciri-ciri mereka, mereka memberikan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin dan kepada asir. Asir itu tawanan perang. Makanya para sahabat, mereka memberi makanan waktu perang Badar, mereka membantu kepada orang-orang kafir yang ditangkap kemudian dikasih makanan. Ya. Sampai sebagian kafir yang kemudian masuk Islam, mereka malu karena sahabat kalau bawa makanan, dia bawa korma sama gandum. Gandum jadi roti, lebih enak. Rotinya dikasihkan kepada tawanan yang dia makan korma. Sampai tawanan itu merasa malu. Gini yang kita ini ditawan, kafir, waktu tibanya makan, kita yang makan roti, dia yang makan apa? Korma. Mereka mengamalkan ayat itu. Ya. Jadi kalau antum ada orang Nasrani misalnya punya utang enggak bisa bayar, kalau antum ikhlas, kalian antum dapat pahala. Tapi kalau antum enggak ikhlas, antum di akhirat, tidak ada kebaikan yang dia mau sama antum karena dia neraka. Tapi mungkin ada keburukan antum yang di-offer ke dia sehingga siksaan dia semakin apa? Pedih, ya. Allah alam bisawab. Sudah demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.